Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba memberikan langkah-langkah input rencana kinerja di SKP 2024 bagi guru mata pelajaran. Sini saya buat video pertama karena nanti akan ada video berikutnya yaitu dengan input rencana kinerja dengan tugas tambahan. Nah, untuk mengerjakan input SKP 2024 ini, seperti biasa, seperti halnya kepala sekolah, di sini cascading-nya yang sudah disiapkan oleh BKD berupa file Excel. Di situ silahkan Bapak Ibu semua untuk menuliskan terlebih dahulu rencana hasil kerjanya dan juga indikatornya, agar memudahkan ketika sudah memasukkan ke dalam TRK-nya masing-masing. Di sini terlihat sebagai guru mata pelajaran di sheet pertama di Excel ini ada 5 rencana hasil kerja. Yang pertama tersusunnya rencana pembelajaran kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar, satuannya adalah dokumen dan indikatornya adalah jumlah rencana pembelajaran. Kemudian indikator rencana hasil kerja yang kedua yaitu siswa kelas menerima materi pembelajaran mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar. Indikatornya adalah jumlah siswa yang kita ajar dan di sini silahkan misalnya di bawah atau misalnya nilai mata pelajarannya minimal sesuai dengan KKM. Di sini satuannya adalah siswa, kemudian rencana kerja yang ketiga yaitu siswa kelas menerima materi pembelajaran. Di sini terkait dengan jumlah jam yang kita ajarkan dari materi pembelajaran tersebut. Satuannya adalah jam. Dan yang keempat adalah terbimbingnya siswa kelas berapa, mata pelajaran apa, jumlah kelas yang terbimbing mata pelajaran. Kemudian satuannya adalah siswa, dan yang terakhir adalah terevaluasinya pembelajaran siswa kelas berapa, dan di sini satuannya adalah persentase. Kelima rencana hasil kerja ini harus Bapak Ibu lakukan sebagai guru mapel sesuai dengan tupoksinya kita sebagai guru, yaitu yang pertama adalah merencanakan, yang kedua melaksanakan, yang ketiga kita ada membimbing, dan yang keempat ada mengevaluasi, bahkan kita ada menilai. Baik, saya coba di sini membuat atau mengisi rencana hasil kerja seperti ini. Jadi seperti tadi di rencana hasil kerja yang pertama, di sini saya karena mengajar saat ini adalah mengajar kelas 12 mata pelajaran peminatan ekonomi. Jadi sini silakan tinggal menambahkan kelas yang Bapak Ibu ajar dan di indikator juga sama, kelas berapa yang Bapak Ibu ajar dan mata pelajarannya apa. Satuannya dokumen. Kemudian yang kedua tadi sama kita memasukkan kelasnya dan mata pelajarannya. Kemudian indikator jumlah siswa dan di sini karena kurikulum merdeka di sini saya tulis minimal sesuai dengan KKTP. Satuannya adalah siswa. Di poin yang ketiga yaitu sama tertulis kelas 12 peminatan ekonomi, jumlah jam pembelajaran peminatan ekonomi satuannya adalah jam. Dan yang keempat adalah terbimbingnya siswa, kemudian mata pelajaran peminatan ekonomi di sini adalah siswa, dan yang kelima adalah terevaluasinya pembelajaran siswa kelas mata pelajaran kita dan persentase indikatornya dan satuannya adalah persentase. Baik, kita ke tampilan TRK. Tampilan TRK seperti biasa kita ambil di input SKP utama. Pilih rencana kinerja sehingga akan terlihat tampilan seperti ini. Berikutnya adalah silahkan klik tambah rencana kinerja. Nah, setelah memilih rencana kinerja akan terlihat seperti ini. Klik rencana kinerja atasan. Di sini kita silahkan kebetulan di atasan itu kepala sekolah rencana kinerjanya itu ada 3. Yang pertama adalah sekolah bermutu, kemudian terdidiknya siswa secara keseluruhan, dan juga terdidiknya lulusan. Di sini mengambil nilai atau mengambil rencana kinerja atasan yang pertama, yaitu secara keseluruhan. Nah, setelah diklik rencana atasan, kemudian silahkan kita memindahkan di file Excel yang tadi, yang poin pertama. Klik dari Excel di sini.
Tersusunnya rencana pembelajaran silahkan kita pindahkan. Kemudian indikatornya adalah jumlah rencana pembelajaran, satuannya adalah dokumen. Jadi pengisian ini kita berpatokan terhadap Excel yang tadi kita buat. Sehingga setelah diisi akan terlihat tampilan seperti ini. Jadi terdidiknya siswa sesuai dengan standar kompeten lulusan pada sekolah SMA Bapak Ibu silahkan. Kemudian tersusunnya rencana pembelajaran. Nah, di sini silahkan menulis jumlah rencana pembelajaran kelas 12 mata pelajaran peminatan ekonomi. Satuannya adalah dokumen. Dan kemudian di kualitas, menghilangkan kalimat jumlah, silahkan mulai dari rencana pindahkan ke kualitas. Maaf. Dan waktunya adalah di sini, karena kita melakukan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran terhadap siswa selama 1 tahun, di sini kita tulis 12 bulan. Untuk indikatornya tetap di sini sesuai yang ada dalam TRK. Nah, setelah diklik 12 bulan, ketika menuliskan 12 bulan, silahkan enter. Maka silahkan dituliskan mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Dan indikatornya silahkan memindahkan dari indikator yang ada di kualitas. Pindahkan semuanya sama. Dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Sama juga dokumennya, kualitasnya di sini kuantitasnya 1 dokumen dan 100%. Artinya pada saat nanti melaksanakan atau mengerjakan IKI di bulan Januari, maka di sini global RPP, Rencana Pembelajaran Kelas 12. Silahkan mungkin pada saat bulan Januari RPP materi A, mungkin di Februari RPP materi B, dan seterusnya. Di sini tertulis global untuk poin rencana kinerja yang pertama. Kalau sudah sampai dengan bulan Desember, silahkan klik simpan. Nah, selesai rencana kinerja kita yang pertama sesuai dengan Excel tadi. Berikutnya yang kedua. Nah, rencana kinerja yang kedua sama kita mengambil dari file Excel yang poin kedua. Di sini seperti biasa kita klik dulu yang atasan, baru rencana kinerjanya adalah siswa kelas 12 menerima mata pelajaran. Kemudian di sini adalah jumlah siswa. Nah, di sini nanti ketika dalam indikator jumlah siswa, maka dalam kuantitas adalah berapa siswa yang saya ajar. Misalnya contoh saya mengajar kelas 12. Secara keseluruhan yang saya ajar berapa siswa. Nah, sehingga di sini saya menuliskan karena saya mengajar siswa yang saya ajar ada 296 siswa. Kemudian jumlah siswa kelas 12 yang nilai mata pelajarannya minimal sesuai KKTP, dalam hal kualitas sama memindahkan dari kalimat jumlah, pindahkan ke bawah jumlahnya tidak diikutkan. Kemudian waktunya 12 bulan dan indikatornya adalah ketepatan waktu, silakan. Nah, sehingga sama halnya seperti dengan rencana kinerja yang pertama, dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember, silahkan Bapak Ibu tuliskan bulannya. Kemudian siswa kelas 12 yang nilai mata pelajarannya minimal sesuai dengan KKTP. Sama indikatornya sampai dengan bulan 12. Kemudian jumlah siswanya, yang tadi kuantitas jumlah siswa yang saya ajarkan, 296 siswa, kemudian 100%. Selesaikan sampai dengan bulan Desember. Jika sudah, seperti biasa, klik simpan. Baik, kita ke rencana kinerja yang ketiga. Sama halnya seperti rencana kinerja yang pertama dan kedua, kita mengambil dari file Excel, di mana di sini adalah jumlah jam dalam indikatornya. Kita copy ya, pindahkan ke TRK ini. Nah, jumlah jam dari tadi 296 siswa yang saya ajar, saya memperoleh SK penugasan pengajaran di semester ini sebanyak 35 jam pelajaran. Di sini silahkan di indikatornya tertulis jumlah jam pembelajaran kegiatan belajar mengajar mata pelajaran peminatan ekonomi. Kemudian kualitasnya 100, jam pembelajaran kegiatan belajar mengajar mata pelajaran peminatan ekonomi, waktunya 12 bulan.
enter ketika kita sudah menuliskan 12, maka akan muncul kita tulis Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Untuk indikator, silakan menuliskan jam pembelajaran, memindahkan dari kualitas. Kemudian sama, jumlah jam pembelajarannya adalah 35 jam, sama persis dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ini mungkin yang membedakan dengan TRK atau SKP tahun 2023, di mana saat itu baik di RPP, kemudian di jam kita langsung menuliskan RPP-nya saat itu. Tapi saat ini adalah secara global sehingga kita tidak akan keliru. Pada bulan-bulan tertentu kita melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan rencana pembelajaran yang materi apa. Ini perbedaannya. Jadi dengan SKP tahun 2023. Baik, yang keempat adalah pembimbingan. Di sini kita mengambil rencana kinerja terbimbingnya siswa yang saya ajarkan, mata pelajaran yang saya ajarkan juga. Di sini saya masih tetap menggunakan rencana kinerja atasan secara keseluruhan yang kelas 12. Tapi di sini karena memang saya mengajar kelas 12, bukan yang prioritas yang lulusan. Kemudian aspeknya kuantitas adalah jumlah siswa yang terbimbing mata pelajaran. Kemudian kuantitasnya berarti di sini nanti siswa. Sehingga seperti ini tetap saya mengajar tadi sebanyak 296 siswa, maka sebanyak ini pula yang saya bimbing dalam pembelajaran materi pelajaran peminatan ekonomi. Jumlah siswa kelas 12 yang terbimbing mata pelajaran. Kemudian dalam kualitas kita menghilangkan kalimat jumlah siswa kelas 12 terbimbing mata pelajaran peminatan ekonomi. Waktunya di sini saya memberikan pembimbingan 4 bulan. Berbeda halnya dengan tadi pembelajaran. Di sini saya berikan waktu di bulan Maret, Mei, September, dan November. Ini adalah pembimbingan ketika melakukan pertengahan semester, kemudian menuju akhir semester, baik itu di semester ganjil maupun di semester genap. Secara umum, kenapa mengambil seperti itu? Silakan teman-teman jika ingin melakukan pembimbingan 6 bulan, bahkan mungkin berapa bulan diserahkan kepada masing-masing Bapak Ibu semua sebagai guru mata pelajaran. Sampai dengan bulan yang kita tetapkan, kalau sudah silahkan klik simpan. Nah, yang terakhir dari rencana kinerja kita sebagai guru mata pelajaran adalah terevaluasinya pembelajaran siswa, kelas yang kita ajarkan, mata pelajaran kita, dan di sini kuantitasnya adalah persentase siswa. Sehingga saya bisa menuliskan seperti ini, namanya persentase, kita ingin 100% siswa dapat melaksanakan atau dapat mengevaluasi pembelajaran. Dan di sini saya menuliskan waktunya 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Pada saat melakukan ujian semesteran, baik di semester ganjil maupun di semester genap. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari rencana kinerja sesuai dengan cascading yang ada yang tadi di 5 poin sebagai guru mata pelajaran. Nah, di sini saya mungkin akan, sebelum saya selesaikan, saya akan memberikan satu contoh secara praktek bagaimana mengisi yang tadi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Baik, kita masuk ke TRK kita masing-masing, kemudian tadi pilih input SKP utama, pilih rencana kinerja, kemudian silakan tambah rencana kinerja. Di sini sesuai karena atasan ada 3 rencana kinerja, silahkan yang sesuai dengan Bapak Ibu. Saya di sini memilih yang pertama. Kemudian rencana kinerja yang pertama ini kita memindahkan, seperti tadi disampaikan adalah copy dari sini. Mengcopy dari rencana kinerja hasil kerja yang sudah kita buat. Silahkan pindahkan ke sini, karena ini di Excel. Nah, kemudian indikator, saya ambil juga dari sini, jumlah rencana pembelajaran, pindahkan lagi ke sini. Oke,
Kemudian di sini kuantitas jumlah rencana pembelajaran, kita lihat di sini satuannya adalah dokumen. Maka kita pilih di sini dokumen. Ya, satu dokumen. Kualitas 100, kemudian persentase. Nah, indikator kualitas kita copy dari kuantitas, tidak jumlahnya. Kemudian waktunya 12 bulan. Nah, di sini silakan nanti di sini tidak saya enter karena saya sudah mengerjakan input ini, sehingga hasil tampilannya di indikator yang pertama adalah seperti ini. Sama langkahnya, baik yang kedua, yang ketiga, yang keempat, maupun yang kelima, seperti saya sampaikan tadi di awal, silahkan Bapak Ibu mengikuti langkah-langkah yang tadi. Ini saya berikan contoh satu ketika kita mempraktekkan bagaimana menginput atau mengerjakan rencana kinerja pegawai kita sebagai guru mata pelajaran. Jika sudah selesai, seperti biasa, apakah ini sudah berhasil atau tidak, kita cek di tanda mata ini. Apakah sudah penuh semua rencana kinerja yang kita isikan? Oke, rencana yang pertama sudah selesai, sudah berhasil. Kemudian yang kedua, di sini jumlah siswa ada 12, sudah terpenuhi seluruhnya. Kemudian indikator yang ketiga adalah jumlah jam, sama 12 bulan, terpenuhi seluruhnya. Kemudian yang keempat, pembimbingan, sudah ada 4 bulan. Jika Bapak Ibu di sini mungkin ada indikatornya kosong atau di targetnya tidak ada, tidak usah dihapus, silahkan klik edit untuk memperbaiki kembali. Dan yang kelima di sini adalah terevaluasinya 2 bulan. Seperti itu, pastikan bahwa seluruhnya terisi. Baik Bapak Ibu, demikian sebagai guru mata pelajaran, poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya nanti di video yang kedua, saya mungkin akan memberikan informasi terkait dengan sebagai wali kelas. Karena di situ di Excel yang ada, kita sebagai guru mata pelajaran atau wali kelas, kemudian sebagai guru bimbingan konseling, kemudian sebagai guru mapel dengan Wakasek kurikulum, kemudian guru mapel dengan Wakasek sarana prasarana, guru mapel kesiswaan, dan seterusnya, banyak sesuai, atau kepala perpustakaan sesuai dengan yang Bapak Ibu saat ini mempunyai tugas tambahan sebagai apa. Demikian untuk video pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.